Pada komunikasi verbal, media komunikasinya adalah menggunakan bahasa sebagai saluran untuk menyampaikan informasi. Komunikasi verbal berkaitan dengan sosiolinguistik karena penggunaan bahasa sebagai sebuah fungsi sosial. Ciri komunikasi verbal adalah menggunakan simbol bahasa sebagai media. Ketepatan simbol bahasa, baik lisan maupun tulisan, akan mempengaruhi ketepatan komunikasi dan komunikasi verbal lebih mudah dipelajari. Dalam pengucapan verbal, terdapat pesan yang disebut pesan paralinguistik. Pesan ini berkaitan dengan kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme yang akan membantu sebuah pesan tersampaikan dengan baik. Simaklah video berikut ini sebagai contoh dari diterapkannya komunikasi verbal. Halo, selamat malam Pak Adi. Halo, malam Ibu Jalan. Sorry Kenapa ya tuh, Pak, baru bisa meetingnya di malam hari. Ini saya mau finalize untuk project kita di bulan Juni ya Pak, untuk project pernikahan UPH. Oke, saya langsung mulai aja. Nah, untuk konsep yang kita matengin sesuai dengan request klien itu luxury konsep Pak. Jadi untuk gambarannya saya kemarin juga udah tanya ke klien, mereka udah agree sih untuk tampilan seperti ini. Kalau menurut Pak Adi itu gimana ya Pak? Saya sih kalau kliennya udah ya saya agree aja sih. Oke. Ya gini sih Pak tampilannya, soalnya saya cari referensi beberapa dari supplier kita ya, yang dapet kayak gini. Dan mereka juga udah agree, jadi harusnya sih nggak ada masalah ya Pak. Jadi saya langsung next aja. Nah ini untuk tampilan pelaminannya Pak. Mereka pengennya kemarin mempelai perempuan, calon mempelai perempuan itu pengennya yang lebih feminim. Jadi mereka mintanya yang ada bunga-bunga gitu. Nah ini referensi yang saya dapat itu yang seperti dan kemarin juga udah agree juga sih mereka untuk tampilan dekorasinya seperti ini internalnya. Oke. Tapi kan itu di situ kan kalau kita lihat dia tuh panggungnya agak kecil ya, berarti cuma bisa muat 4 kursi ya? Atau bisa lebih? Nah kalau emang kamu udah pastiin bahwa dia hanya berempat gitu sama orang tuanya, kan ada yang biasanya ngajak anak lah atau siapa lah gitu. Kalau itu saya belum make sure sih Pak. Mungkin nanti setelah ini saya baru make sure lagi ke mereka untuk tahu berapa yang duduk di sana. Iya betul sih. Biasanya soalnya ada juga yang sama orang tua dari mama papanya ya, kakek neneknya. Iya betul. Oke kalau gitu. Nah segini, maksudnya kalau misalnya emang mereka mau yang lebih bagus, kita harus markup si gold package-nya ini. Dan kamu coba tanya sama finance berapa mobil, misalnya pakai Alphard atau Mercy itu kamu tanya budgetnya berapa untuk mereka nambah gitu. Kebetulan memang ini kan masih gambaran kasar kita ya Pak. Jadi saya belum banyak tanya sih kalau terkait detail seperti ini. Kalau untuk car juga saya juga belum sempat tanya ke klien mereka maunya car yang seperti apa. Tapi kalau misalkan mereka memang maunya yang luxury car juga, itu pasti nanti saya akan konsul lagi ke Pak Adi sih. Karena kan kita pasti akan naikin harga. Gitu. Oke, baik. Kamu bisa tanya itu ke pihak finance sih. Mereka sudah tahu. Oke, udah itu aja ya berarti ya. Pak Adi ada concern lain nggak Pak? Dari saya sih udah cukup ya. Karena dari ini kan semua yang kamu buat kan kemauan atas dasar kemauan klien, jadi saya sih sudah cukup. Oke kalau gitu ya sudah, kalau misalkan begitu untuk meeting hari ini, meeting finalize kasar proposal hari ini kita sudahi. Thank you Pak Adi untuk waktunya. Saya bakal selesaiin meetingnya ya Pak. Oke, terima kasih. Thank you Pak Adi. Bye. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa sebagai medium, melainkan menggunakan bahasa tubuh dan tidak selalu menggunakan organ tubuh, tetapi bisa juga menggunakan hal lainnya untuk menyampaikan sebuah pesan. Ciri khusus komunikasi nonverbal,
Di antaranya menggunakan simbol bahasa tubuh yang dapat terwujud dalam gerak-gerik anggota tubuh atau bahasa isyarat, dan lebih banyak digunakan dibandingkan bahasa verbal. Ketepatan penggunaan anggota tubuh seperti gestur tubuh dan mimik wajah akan mempengaruhi ketepatan komunikasi. Perasaan dan emosi akan lebih cepat tersampaikan melalui pesan nonverbal. Komunikasi nonverbal pun lebih sulit dipelajari karena adanya perbedaan budaya atau prinsip-prinsip dalam masyarakat yang menyebabkan perbedaan dalam memahaminya. Simaklah video berikut ini untuk contoh penerapan dari komunikasi nonverbal. Selamat pagi Pak, saya Diana, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, Silakan duduk. saya ada Nur. Saya ingin menanyakan asuransi kesehatan itu. Oh boleh Pak, baik. Sebelumnya Pak sudah punya proteksi kesehatan ya? Belum. Baik Pak, saya coba bantu-bantukan ilustrasinya ya Pak. Yang sesuai dengan usia Bapak. Boleh disebutkan tanggal lahirnya Pak? 10 September 2000. Baik. Untuk riwayat penyakit dan juga merokok Pak, Bapak apakah merokok? Tidak Bu, Bapak nggak merokok. Kalau untuk riwayat penyakit Pak? tidak. Tidak ada. Baik, saya coba buatkan ilustrasinya ya Pak. Mau ditunggu sebentar. Untuk ilustrasi sesuai dengan usia Bapak, premi per bulannya Rp500.000 Pak, dengan uang pertanggungannya 100 juta. Nah, jika amit-amit Bapak masuk rumah sakit nih, walaupun Bapak baru bayar preminya 1 bulan, ataupun Bapak amit-amit kecelakaan, Bapak bisa menggunakan akses di rumah sakit yang bisa Bapak bayarkan untuk kandungan Bapak. Ini akan dibayarkan sesuai dengan tagihan Bapak semuanya. Gitu. Apakah itu preminya bisa ditarik sesuai dengan Sebetulnya ini tidak bisa ditarik Pak, karena tujuan untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya amit Bapak meninggal dunia, uang pertanggungannya bisa Bapak berikan kepada keluarga. Jadi sebetulnya ini bisa ditarik dan setelah Bapak bayar 10 tahun, tapi nominalnya tidak sesuai dengan yang jumlah yang Bapak bayarkan selama 10 tahun. ya? Ya, gimana Pak? Apakah tertarik untuk mengambil boleh, jika Bapak tertarik, maka Bapak boleh ditandatangani kontrak asuransi. Baik, terima kasih Pak. Karena ini membutuhkan penjemputan premi pertama hari ini juga, Bapak boleh mengontak teller ya Pak untuk pembayaran preminya. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih banyak Pak Ada. Semoga harinya menyenangkan ya Pak. Semoga saya selalu. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kedua contoh video yang sudah kita tonton tadi adalah perbedaan dalam penggunaan bahasanya. Video pertama yaitu presentasi pada meeting kecil yang dilakukan secara online oleh sebuah perusahaan menggunakan komunikasi verbal yang menjadikan bahasa sebagai medianya. Sedangkan pada video kedua, terdapat seorang customer service bank kedatangan customer yang menanyakan suatu produk asuransi. Untuk meyakinkan customer akan produk tersebut, customer service menggunakan bahasa tubuh dan juga menggunakan ekspresi wajah dalam penyampaian pesannya, sehingga customer pun tertarik dan membeli produk asuransi tersebut.